Di tengah gencarnya Arab Saudi mempromosikan diri sebagai garda terdepan penjaga moralitas Islam ala Wahabi, dunia justru disuguhi pertunjukan kontradiktif, konser megah namun menyimpang. Sang diva dengan pakaian vulgar berdiri membelakangi simbol suci umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ashabiku semua yang dimuliakan Allah. Masih ingat tidak kalian, kalau kalian tahu informasi ini, yaitu perhelatan konser bertemakan 1001 Season of Elisab di Riyadh, Arab Saudi, ya, beberapa waktu yang lalu. Ya, konser itu menampilkan para penyanyi dunia berpakaian seksi seperti Celine Dion, Jennifer Lopez, dan lainnya. Ya. Ironisnya, di panggung backdropnya adalah Ka'bah dan berhala-berhala di dalamnya. Konon, itu lambang kebudayaan pra-Islam belaka. Ya. Jadi Dion dan Lopez menyanyi dilatari hologram Ka'bah. Innalillah. Ya, di tengah gencarnya Arab Saudi mempromosikan diri sebagai garda terdepan penjaga moralitas Islam ala Wahabi, dunia justru disuguhi pertunjukan kontradiktif, konser megah namun menyimpang. Sang diva dengan pakaian vulgar berdiri membelakangi simbol suci umat Islam. Itu jelas ya, merupakan cermin nyata dari kemunafikan sistem yang mengaku paling suci. Ya, Saudi jadi amoral demi politik dan ulama Wahabi diam atas kemungkaran sejati. Seperti itu juga para dedengkot Wahabi di tanah air yang gemar membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan ulama lain justru bungkam 1000 bahasa. Bagai kucing kehilangan lidah. Mereka tak berani mengkritik kezoliman penguasa Arab Saudi yang jelas-jelas merendahkan simbol Islam. Menuduh ustadz lain sebagai ahli subhat hanya karena berbeda pendapat. Namun yang batil sendiri mereka diamkan. Naif bukan? Ya, tetapi itulah wajah asli Wahabi. Keberaniannya hanya muncul saat berhadapan dengan mereka yang lemah. Sementara di hadapan penguasa yang menjamin pendanaan mereka, kendati batil, mereka tunduk seperti kadal jatuh. Ya. Ketika ulama kredibel seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, dan Quraisy Shihab dijelekkan, difitnah, dan dituduh perusak akidah, para pengikut Wahabi ramai-ramai mengoceh bak kata yang ribut setelah hujan. Namun ketika simbol agama diinjak-injak di negeri sendiri, mereka memilih diam. Diam yang bukan berasal dari kebijaksanaan, melainkan dari ketakutan kehilangan patronase politik dan finansial. Yang kalau itu terjadi, akan meruntuhkan sebaran Wahabisme global alias Wahabisasi. Ya, sahabiku semua, kasus Ustadz Riyad Bajri yang kemarin viral, ya misalnya, itu semakin memperjelas satu ironi Wahabi, yaitu ustadznya munafik dan jemaahnya dungu. Ya. Sahabiku semua yang dimuliakan Allah. Jika kemunafikan Wahabi di level atas itu sudah begitu vulgar, ya, di level akar rumput, ya, kebobrokan itu semakin tak terbantahkan. Lihat saja Ustadz Bajri, ya, Ustadz Wahabi yang viral karena kedapatan merokok sambil memancing di kapal, ya, hanya mengenakan celana pendek, ya, dan kaos oblong. Ya, padahal beliau kerap ngoceh sebagai si paling sunnah, ikut manhaj salaf, dan berbagai label dusta lainnya. Dan pada saat yang sama,
selalu menjelekkan orang lain. Namun nasabiku semua, yang lebih memalukan adalah responnya ketika kasus tersebut viral. Alih-alih meminta maaf atau introspeksi, Ustadz Bajri justru menyombongkan diri di depan jamaahnya. Mau apa lo? Gue emang perokok. So what? Ucap congor Ustadz Bajri dengan nada mendongak penuh arogan. Ya sahabatku semua, jelas itu bukan sekadar ketidaksantunan, melainkan bukti nyata mentalitas hipokrit yang diwarisi dari doktrin Wahabi, ya, merasa paling benar, anti kritik, dan menganggap diri berada di atas hukum moral. Ya Ustadz Bajri ini seperti kebanyakan Ustadz Wahabi lah, ya. Hidup dalam ilusi kesucian diri, ya, sambil memandang rendah orang lain. Ya, para Ustadz Wahabi itu munafik kalau saya bilang, ya, sok soleh, ya, di luar, ya, padahal dalamnya busuk, takabur, ya, serta bodoh, ya, sekaligus congkak. Ya, kesombongannya itu semakin jelas ketika ia ngamuk-ngamuk dan menyerang mereka yang mengkritiknya. Ya, alih-alih menggunakan dalil untuk membela diri nih, ya, ia memilih bahasa preman yang jauh dari etika seorang ulama. Padahal Islam mengajarkan rendah hati, bukan arogansi. Ya, tapi bagi Wahabi seperti Ustadz Bajri, ya, Islam hanyalah alat untuk menipu jamaah dan nyari cuan. Ya, bukan pedoman untuk islah. Ya, bodoh ya memang. Ya, jika sang Ustadz saja sudah jahil, bodoh, dan munafik seperti itu, ya bagaimana dengan jamaahnya? Pembelaan membabi buta dari para ikhwan dan akhwat terhadap Ustadz Bajri itu, ya, itu membuktikan satu fakta, jemaah Wahabi itu dungu. Ya, alih-alih menuntut perbaikan akhlak sang Ustadz yang munafik tersebut, ya, mereka justru berkoar dan sibuk nyebokin. Ya, sebut saja tuh Maha Guru Heri Pras tuh, salah seorang jemaah Wahabi yang dungunya tak terkira tuh, innalillah. Ya. Padahal kesalahan yang dilakukan Ustadz Bajri itu bukanlah kadar slip kecil, melainkan pengingkaran terang-terangan terhadap ajaran yang ia sendiri sebagai Wahabi gembor-gemborkan. Ya, kejahilan, kebodohan, dan kesombongan Wahabi, ya, ternyata bersambut dengan kedunguan jamaahnya. Ya, sahabatku semua, alhasil Wahabi terus banyak membela. Siapa yang kekeh membela itu? Jelas, ya, mereka berasal dari kalangan yang sama, yakni sama-sama munafik dan dungu. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah, kasus Ustadz Bajri dan pembelaan jamaahnya itu merupakan buah dari indoktrinasi buta yang diajarkan Wahabi. Ya, jamaah itu dibiasakan untuk ikut-ikutan taklid tanpa kritik. Ya, mematuhi ustaz seolah mereka terbebas dari dosa, maksum. Ya. Akal dan nalar dibungkam, otaknya ditaruh di dengkul, lalu isi kepalanya diganti kedunguan berkedok ketaatan absolut, ya, pada figur yang dianggap paling sunnah. Ya. Hasilnya lahirlah Ustadz Bajri, Maha Guru Heri Pras, dan para Wahaboy lainnya. Ya, sahabatku semua, itu jamaah Wahabi sekarang itu banyak yang kehilangan kemampuan membedakan antara kebenaran dan kemunafikan. Ya, mereka rela membela kesalahan ustadznya, meski nyata-nyata bertentangan dengan syariat. Karena dalam pikiran mereka, ya, mengkritik ustadz sama dengan mengkritik kebenaran itu sendiri. Ya. Parahnya nih, ya, kedunguan tersebut tidaklah kebetulan, ya, melainkan hasil rekayasa sistemik sejak era bin Wahab. Ya, Wahabi telah membangun hierarki keagamaan yang menempatkan ulama itu sebagai gatekeeper, ya, kebenaran. Ya. Masyarakat dalam hal ini jamaah Wahabi, ya, dipaksa tunduk pada fatwa ulama tanpa hak bertanya. Akibatnya, ketika sang ulama terjatuh dalam kemunafikan, kejahiliaan, ya, kebodohan, ya, jamaahnya tak punya mekanisme untuk mengoreksi. Ya.
Yang ada hanya membela terus secara membabi buta. Ya sahabat semua, tentu kasus Ustadz Bajri yang lalu dan pembelaan jamaahnya itu hanyalah puncak gunung es dari kebobrogan Wahabi. Ya, kebatilan yang tengah berusaha menghancurkan Islam dari dalam. Ya sahabat semua, lihatlah ya, bagaimana mereka gencar menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tetapi diam saat perempuan Yaman dibom dengan senjata buatan Yahudi. Ya. Lihatlah bagaimana mereka ribut soal aurat dan lagu-lagu religi. Tetapi bungkam tuh saat konser musik dan klub malam bermunculan di Riyadh. Ya. Wahabi telah mengejawantah sebagai legitimator penguasa untuk melakukan apa saja. Ya, termasuk menghancurkan Islam demi kekuasaan di tangan mereka. Ya sahabat semua, Ustadz Bajri dan kroni-kroninya itu adalah produk dari sistem hipokrit. Ya, ustadz-ustadz yang paham keislamannya hanya di mulut bukan di hati. Ya, mereka pandai mengutip hadis dan ayat, tetapi kosong dari keteladanan. Ya, Wahabi itu lantang menyalahkan orang lain, tetapi buta akan kemunafikannya sendiri. Ya, seperti kata Nabi, ya, Al-Quran hanya sampai di kerongkongan mereka saja. Dan jemaahnya tidak hanya dungu, tapi juga bangga akan kedunguannya. Ya, untuk itu seluruh muslim, terus di Indonesia itu wajib sadar bahwa Wahabi dengan segala ironinya bukanlah representasi Islam, ya, melainkan parasit yang tengah berusaha menghancurkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, kasus Ustadz Riyadh Bajri itu juga menegaskan bahwa kontra Wahabi bukan soal perbedaan mazhab belaka, ya, melainkan pertarungan melawan kebatilan dan kemunafikan. Ya, umat harus bangkit ya untuk mengkontra Wahabi. Ya, jangan kasih ruang untuk si penista Islam tersebut. Ya, ya sahabatku semua yang rahmati Allah. Kalau kalian bertanya kenapa saya masih menyebut beliau ustaz, ya, karena saya masih berharap dan juga mendoakan. Ya, apalagi sesama muslim itu wajib mendoakan kan. Ya, saya masih menghormati, menghargai beliau. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberi hidayah. Ya, terus untuk kita semua diberikan pemahaman, diberikan keilmuan, ya, agar apa? Ya, pemikiran kita itu luas. Ya, semoga Allah memberikan ya, cakrawala keilmuan ya, yang dimana kita tetap berada di jalan orang-orang yang kita pinta di setiap kali kita sholat. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu yang kita inginkan. Bukan berada di jalan orang-orang yang berada dalam kesesatan. Lagi Allah murkai. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ya itulah bentuk ya kemunafikan dari para ustadz Wahabi dan juga kedunguan para jamaahnya. Ya. Itu yang kita lihat sekarang. Bagi yang mau berpikir, bagi mau yang membaca, yang belajar ya pasti paham lah. Ya, ya sahabat semua, mungkin itulah apa kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.